Saat ini menjadi seorang petani sangatlah banyak diminati oleh masyarakat karena mengapa? Banyak menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil tani yang sudah kita kembangkan. Nah, saat ini saya berada di Kasang, Kota Karang, dan kita akan melihat warga ataupun sekelompok petani tomat yang akan panen dan juga akan menjualkan hasil panennya ke pasar-pasar yang ada di daerah sekitar. Seperti apa? Mari. Di lahan seluas 25 tumbuk inilah tomat-tomat ini ditanam oleh Pak Asun, dan sekarang bisa pemirsa lihat di sekitar saya tomatnya sudah siap dipanen dan kita akan panen tomat ini bersama Pak Asun nantinya. Nah, seperti ini sudah siap, tinggal dipetik aja nanti. Kita akan petik tomat yang warnanya sudah hampir kemerah-merahan, bukan yang hijau ya, karena kalau yang hijau masih belum lembut. Oh ya, bahwa ternyata tomat ini tidak hanya permintaan untuk yang warna-warna seperti ini saja, hampir kemerah-merahan, tapi para konsumen pun juga minta tomat yang warna hijau, karena biasanya ibu-ibu itu tidak hanya membuat sambal merah, tapi sambal hijau pun juga menggunakan tomat yang warna hijau. Tapi kalau untuk dominannya lebih ke tomat yang warna-warna merah ke orange-orinan. Kita mau panen dulu nih sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Asun? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Bu. sehat. Sambilan panen kita ngobrol Pak Asun ya? Boleh, Bu. Oke. Pak Asun udah dari jam berapa nih panennya Pak? Mungkin dari pagi tadi lah, sudah mungkin sekitar jam 8:30. Mungkin udah ada di kebun. Sekalian lihat-lihat tanaman juga, mungkin kan ada pesanan sudah dari pedagang. Pak Asun, sebelum kita bercerita mengenai perkebunan tomat nih yang Pak Asun garap, boleh dong awal mulanya ceritain kenapa Pak Asun memilih menjadi seorang petani? Oh gitu. Pada dasarnya dulu saya memang seorang PNS. Saya golongan 3C. Sekitar tahun 2014 itu saya resign. Oh, bukan pensiun ya Pak, tapi memilih pensiun lebih dini sepertinya. Pensiun dini, saya resign. Jadi setelah itu saya memang awal background untuk petani itu memang nggak ada. Sudah resign jadi guru, saya coba-coba gabung dengan teman kontraktor. Habis itu saya ikutlah borong-borong bangunan, itu kurang lebih sekitar bulan, istilah 8 bulan. Setelah saya rasakan memang duitnya itu lumayan, tetapi kadang tidak mengenal waktu, kapan harus istirahat, kapan harus bekerja, itu memang tidak kenal waktu. Habis itu kadang juga jarak tempuh mungkin yang membuat saya itu juga kurang nyaman untuk melaksanakan. Pertama saya kan modalnya waktu itu saya bingung bagaimana caranya, akhirnya artinya punya uang yang sifatnya pas-pasan gitu. Saya tertarik pertama itu berkebun kates. Oh, kates. Itu 0 sampai 8 bulan baru menghasilkan. Jadi sebelum tanaman kates itu bisa berhasil, akhirnya saya putar otak untuk menanam jagung manis terlebih dahulu. Oke, jadi berarti jagung manis dulu ya Pak Asun ya? Ya, jagung manis dahulu. Kan itu umurnya cuman rentangnya paling-paling sekitar 2 bulan, 65 hari. Dari hasil jagung itulah saya putar untuk kates, pertama untuk pepaya. Akhirnya saya tertanamlah sekitar 1.200-an batang. Jadi sampai umur 8 bulan akhirnya mulai panen. Dari situlah saya coba untuk nanam tanaman varietas yang lain. Seperti apa tuh, seperti Pak? Tomat, cabai, bawang merah. Itu yang sering dominan saya tanam, terong. Itu kacang panjang juga. Artinya saya selang-seling memanfaatkan lahan yang kira-kira sesuaikan dengan luasan. Kalau misalnya luasnya kan deket-deket dengan rumah saya, daripada kan bisa ditanam tomat, cabai, bawang merah dan lain sebagainya yang sifatnya
mungkin nggak harus terlalu perlahan Ekstra panjang gitu, Pak, ya? gitu kan. Jadi akhirnya saya coba tomat, saya coba cabai, dan sekarang untuk giliran tomat kebetulan. Lagi panen. Lagi Saya panen. izin buka masker ya Pak Asun. Rata-rata ke tengkulak, karena mungkin kalau ke pasar saya juga kebetulan yang tengkulak tersebut atau yang berdagang ke pasar, yang mau bawa ke pasar itu kebetulan juga boleh dibilang tetangga, saudara. Jadi kalau misalnya saya kuasain semuanya mungkin bisa, tapi saya hitung-hitung sambil berbagi rezeki gitu kan. Sesama iya, sesama tetangga, keluarga gitu. Jadi saya tidak menyediakan produknya aja kan. Jadi untuk pemasarannya itu ya kerabat, tetangga itu yang bawanya ke pasar. Dan biasanya itu juga kadang malah dia sendiri yang metik, kadang juga saya bantu gitu. Oke, Pak Asun, sekarang kan kita ada di kebun tomatnya Pak Asun nih. Nah, ini luasnya berapa nih Pak? Ini cuma sampai 30 tumbuk, jadi sepertiga hektar lah kurang lebih. Sepertiga hektar. Awal mulanya nih tahun berapa nih? Kalau tomat itu sekitar tahun 2020 itu baru mulai tomat. Sebelumnya saya cabai dengan bawang. Oh, cabai bawang dulu. Iya. Baru mulai ke tomat. Sini. Karena kan semua tanaman itu tidak harus, misalnya sekarang saya tanam tomat, sudah api dengan tomat itu identik satu varietas, karena moyangnya sebetulnya sama. Tapi kalau misalnya dengan bawang itu bisa selingannya bawang gitu kan, atau daun bawang, atau taruhlah sayur-sayuran misalnya kayak kangkung, kayak apa namanya sawi, kadang saya seling seperti itu. Oke, saya melihat nih Pak, tomatnya Pak Asun tumbuh dengan baik, terus juga buahnya banyak, terus kualitasnya pun juga produk-produk dari tomatnya sendiri tuh terlihat segar nih Pak. Itu apa sih kunci dan tipsnya Pak? Sebetulnya itu di pengolahan tanah yang pertama. Oh, tanahnya? Iya, pengolahan tanah itu sebelum penanaman itu tentunya kan kita sudah punya bibit, menyediakan bibit dulu dengan cara kita semai dulu kan di penyemaian mungkin sebelah sana tempat kami nyemai itu. Tentang itulah kita siapkan lahan, tentunya dengan pengolahan tanah. Jadi kami selalu mengolah tanah itu dengan pupuk kandang. Biasanya kami kotoran ayam. Kotoran ayam itu kita campur dengan dolomit. Dolomit itu kapur tani yang gunanya untuk menaikkan pH tanah. Kemudian yang kedua juga mungkin kami campur dengan fungisida, karena sisa-sisa tanaman yang lama itu banyak mengandung bakteri dan jamur kan. Jadi kami campur dengan atau kita semprotkan di tanahnya dengan cairan atau bubuk fungisida. Baru setelah itu mungkin dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu kan kita mau nanam tuh, sudah lahan itu kita biarkan. Jadi dalam penanaman nanti bibitnya tidak lonyot, tidak hangus kayak terbakar gitu. Akhirnya pas ditanam keluar akar baru, maka akan langsung subur. Pak Asun dulu, mohon maaf mau tanya, guru apa Pak Asun? Guru IPA. Oh, wajar. Wajar sekali Pak Asun paham dengan semuanya, walaupun Bapak tidak punya basic seorang petani Pak ya, tapi soal-soal yang kayak pupuk dan segala macam hama itu Pak Asun. Kalau untuk pribadi itu memang juga ada semuanya pribadi-pribadi. Kalau yang ini kebetulan kebun pribadi. Kalau yang ini kebun pribadi. Pak, ya? Kalau kebun kelompok kalau kebun kelompok kemarin baru kami tanam jagung manis tapi sudah panen. Nah, sekarang kami seling dengan ubi kayu. Setiap sebulan sekali. Setiap bulan sekali. Jadi tentunya kan disitulah kita kumpul banyak. Makanya harus diputus mata rantai hama tadi.